Kakak beradik Stevie Allman yang berusia 52 tahun dan Sarah Michelle yang berusia 50 tahun sering dikira kembar identik. Tetapi kebakaran di rumah yang mereka tempati bersama akhirnya mengungkap sebuah rahasia mengejutkan bahwa Stevie ternyata adalah Sarah. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly LADHHFDF 5766. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Stevie Allman dan Sarah Michelle lahir dan dibesarkan di kota Oakland, California bersama 7 saudara mereka. Sang ayah menelantarkan mereka saat semuanya masih kecil. Sejak itu, Stevie dan kakak sulungnya Leota membantu ibu mereka merawat adik-adik yang lebih muda. Sekitar tahun 70-an, satu persatu kakak beradik Allman yang sudah dewasa keluar dari rumah untuk hidup mandiri. Tetapi Stevie memilih tetap tinggal untuk merawat ibunya. Stevie memang dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan baik hati, dan juga karyawan yang loyal di tempat kerja dan sangat disayang bosnya. Meski selintas perawakan Stevie dan adiknya Sarah mirip bagaikan anak kembar, tetapi karakter keduanya sangat bertolak belakang. Berbeda dengan kakaknya, Sarah hidup serampangan dan seenaknya sendiri. Dia sempat berurusan dengan polisi karena tertangkap menjajakan diri. Selain itu, dia sering bergonta-ganti pasangan. Ketika menginjak usia 30 tahun, Sarah bercerai dan memutuskan kembali ke rumah ibunya bersama ketiga anaknya yang masih kecil. Saat itu, Stevie dan Sarah sepakat untuk berbagi tanggung jawab. Stevie yang bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sedangkan Sarah bertugas mengurus rumah dan merawat ibu mereka yang sudah lanjut usia. Pada tahun 1994, ibu mereka tutup usia. Sedangkan rumah yang mereka tinggali diwariskan kepada anak-anaknya. Stevie kemudian membeli bagian saudara-saudaranya atas rumah itu dan mengganti kepemilikan atas namanya. Meski rumah sudah jadi miliknya, Stevie tetap mengizinkan Sarah tinggal bersamanya. Sedangkan ketiga anak Sarah sudah tidak tinggal di rumah itu. Pada era 90-an, kota Oakland, California memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi akibat perdagangan narkoboy dan aktivitas para geng. Tidak bisa dipastikan siapa di antara Stevie atau Sarah yang memutuskan jadi informan polisi dan mulai merekam video pengedar, kemudian melaporkannya kepada polisi. Yang pasti, pada tanggal 1 Juni 1997, rumah Stevie hangus dilalap api. Salah satu dari mereka minta tolong pada tetangga. Tetapi si tetangga tidak bisa memastikan apakah wanita yang minta tolong adalah Stevie atau Sarah. Ketika petugas damkar dan petugas polisi tiba, wanita itu mengaku dirinya adalah Stevie Allman. Sayangnya, saat itu sebagian besar rumah Stevie sudah keburu hangus terbakar api bersama 2 anjing peliharaannya yang jadi korban. Stevie menderita luka bakar tingkat 2 pada kedua tangan, lengan, dan kakinya. Kepada polisi, Stevie mengatakan ada beberapa orang tak dikenal mengepung rumahnya kemudian melemparkan botol menyala ke arah dalam rumah. Stevie mengaku tinggal sendirian di rumah itu karena adiknya Sarah pindah keluar kota. Selama dirawat di rumah sakit, Stevie terus mengulangi kisah yang sama tentang apa yang terjadi pada malam kebakaran. Menurutnya, para pelaku adalah orang suruhan pengedar yang sakit hati karena pernah diadukannya ke polisi. Stevie mengaku sering menerima ancaman dan teror. Karena merasa tidak nyaman, Sarah memutuskan untuk pindah ke Nevada bersama pacar barunya. Sayangnya,
Stevie kehilangan alamat adiknya itu karena buku catatannya ikut dilalap api. Polisi kemudian mencoba mencari Sarah, tetapi gagal menemukan keberadaannya. Atas permintaan Stevie, pihak rumah sakit mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa insiden yang menimpa Stevie sebagai akibat dirinya membantu polisi memberantas peredaran narkoboy. Pernyataan resmi itu ditayangkan di TV-TV, sehingga menarik perhatian masyarakat. Stevie mendadak jadi pahlawan lokal yang nyaris kehilangan nyawa demi membantu polisi. Banyak orang yang simpati kemudian berdonasi untuk Stevie. Bahkan, Pete Wilson, gubernur California saat itu, menawarkan hadiah uang tunai sebesar $50.000 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang pelaku di balik insiden yang menimpa Stevie. Pihak kepolisian Oakland segera menyebar informan untuk mendapatkan keterangan dari sejumlah pengedar yang dicurigai. Tetapi kebanyakan pengedar mengaku pembakaran bukan gaya mereka. Para pengedar lebih suka mengeksekusi langsung siapa saja yang menghalangi bisnis mereka, dibanding membakar rumah yang belum tentu melenyapkan sasaran. Meski terdengar kejam, namun penjelasan mereka masuk akal bagi para penyidik. Pertanyaannya, jika bukan perbuatan para pengedar, lalu siapa yang ingin mencederai Stevie dan Sarah? Para penyelidik mencoba mencari jawabannya dengan meneliti kembali laporan kebakaran. Dan saat itulah mereka menemukan kejanggalan dalam pengakuan Stevie. Menurut Stevie, pelaku melemparkan botol rakitan dari arah luar rumah ke dalam, sehingga seharusnya pecahan botol ditemukan di dalam rumah. Tetapi faktanya, pecahan itu justru ditemukan di luar rumah, seolah kebakaran berasal dari dalam. Akibat kejanggalan itu, penyidik jadi curiga pada Stevie Ullman. Namun, Stevie terus menghindar dan enggan bertemu penyidik dengan berbagai alasan. Hingga penyidik mendapat informasi bahwa seminggu setelah kebakaran terjadi, Leota Belleville melaporkan adiknya, Stevie Ullman, telah menghilang. Informasi itu sempat membingungkan para penyidik karena setahu mereka yang menghilang adalah Sarah, bukan Stevie. Leota yang ditemui penyidik kemudian menjelaskan bahwa yang saat itu dirawat di rumah sakit bukan Stevie, melainkan Sarah. Bahkan, Sarah sempat menelpon Leota dari rumah sakit untuk menjelaskan bahwa dia terpaksa berpura-pura jadi Stevie karena tidak punya asuransi kesehatan. Ketika Leota menanyakan di mana Stevie, jawaban Sarah terus berubah-ubah, kemudian langsung menutup telepon. Saat itulah Leota merasa sesuatu yang buruk telah menimpa adiknya Stevie. Maka dia segera melaporkannya menghilang. Penyidik mendapat informasi dari Leota tentang meregangnya hubungan antara Stevie dan Sarah. Akibat Stevie berencana menjual rumahnya yang mereka tempati bersama. Selain itu, Stevie yang saat itu berusia 52 tahun akan segera pensiun dan dikabarkan akan menerima uang pensiun sebesar 1 miliar rupiah lebih. Penyidik segera mendatangi rumah sakit untuk mengkonfrontasi semua keterangan Leota kepada Sarah. Namun Sarah ternyata sudah pulang dari rumah sakit. Untungnya polisi sudah mengetahui keberadaannya di sebuah hotel yang ada di kota sebelah. Saat ditemui, Sarah masih bersikeras dirinya adalah Stevie. Bahkan menuduh kakaknya Leota punya gangguan ingatan. Secara tidak sengaja, penyidik melihat Sarah membawa kartu identitas milik Stevie, tetapi Sarah beralasan itu hanya kebetulan yang sering terjadi di antara mereka. Karena Sarah tidak mau mengaku, penyidik kemudian mengambil sidik jari Sarah untuk dicocokkan dalam sistem kepolisian. Dan benar saja, sidik jarinya tercatat dalam sistem saat Sarah tertangkap menjajakan diri. Sekarang polisi tahu,
yang ada di hadapan mereka adalah Sarah. Wanita itu langsung ditahan atas tuduhan pencurian identitas kakaknya. Meski Sarah sudah ditahan, tetapi hingga saat itu keberadaan Stevie Allman masih belum diketahui. Sedangkan Sarah tetap bersikeras kakaknya itu pindah keluar kota. Pada tanggal 15 Juli 1997, kepolisian Auckland melakukan penggeledahan dalam rumah Stevie yang terbakar, dengan harapan bisa menemukan petunjuk terkait keberadaannya. Beberapa barang tampaknya masih selamat dari kebakaran, meski mengalami kerusakan parah, termasuk freezer yang ada di dapur. Ketika freezer itu dibuka, betapa terkejutnya para petugas sekaligus merinding melihat isinya. Ada bagian siku manusia mencuat dari dalam kantong sampah hitam di dalam freezer. Para petugas tahu yang mereka temukan adalah potongan jasad wanita yang akhirnya diidentifikasi sebagai Stevie Allman. Hasil otopsi menyebutkan penyebab kematian wanita baik hati itu adalah trauma benda tumpul berupa linggis pada bagian kepala setidaknya sebanyak 20 kali. Selain itu, ditemukan bekas gergaji dalam bak mandi yang diduga jadi tempat Stevie dimutilasi. Teka-teki di balik kebakaran rumah Stevie akhirnya menjadi jelas. Para penyidik menyimpulkan bahwa Sarah yang tidak punya tempat tinggal khawatir jadi gelandangan bila rumah Stevie terjual. Maka Sarah berpikir tidak ada jalan keluar selain menghabisi kakaknya agar dia bisa menguasai rumah serta uang pensiun Stevie. Diduga, sejak lama Sarah mulai belajar menjadi Stevie dengan menirukan semua gerak-geriknya. Bahkan saking mahirnya, Sarah berhasil mencairkan cek gaji Stevie tanpa ketahuan. Hal itu terbukti ketika polisi menemukan sejumlah cek gaji beserta dana santunan dari masyarakat dalam tas Sarah. Selain itu, ada bukti rekaman CCTV di ATM di mana Sarah terlihat mengosongkan semua rekening Stevie. Pada tanggal 23 Juli 1997, Sarah Mitchell resmi ditahan dengan tuduhan pembunuhan dengan motif uang. 3 tahun kemudian, dalam persidangan putusan yang pada tanggal 21 November 2000, Dewan Juri menyatakan Sarah Mitchell bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Stevie Allman dan adiknya Sarah Mitchell memang sangat mirip, tapi mereka bukan saudara kembar. Bahkan, saudara kembar sekalipun memiliki sidik jari yang berbeda. Sarah mungkin lupa akan keajaiban Tuhan yang satu ini. Banyak orang tidak percaya Sarah sanggup melakukan kejahatan sebrutal itu pada kakaknya sendiri yang selama ini sudah berbaik hati menampungnya. Tetapi uang mampu membutakan mata hati siapa saja. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Dan terima kasih.